Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi ini saya akan mereview materi-materi SAP yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Nanti Anda bisa tes ya, Anda bisa masuk ke www.materi.sapindonesia.net ya, di sini di www.materi.sapindonesia.net ya. Di sini saya memberikan gambaran materi-materi SAP ya. Saat ini sudah ada 3 silabus SAP yang nanti bakal berkembang lagi ke PM ya, SAP PM. Jadi yang ada sekarang SAP MM, kemudian SAP QM, dan yang terakhir adalah SAP PP ya. Nanti Anda bisa lihat materi-materinya. Sebagai contoh, saya buka yang silabus SAP MM ya. Di sini banyak materi yang saya berikan, materi untuk user, bagaimana cara melakukan proses transaksional di MM ya, biasanya bagaimana cara membuat material master, kemudian bagaimana cara melakukan proses good issue, bagaimana cara good receipt, kemudian bagaimana cara membuat PR, PO, GR gitu ya, dan PID ya. PID itu stock of name ya. Ini semua ada di ranah MM ya. Nanti Anda bisa lihat materinya seperti ini. Ada juga selain ada file yang bisa di-download, juga ada file video tutorialnya. Nah, ini yang GI ya, seperti ini materinya. Ada ureannya ini ada berupa file PDF, nanti Anda juga bisa download. Berikut penjelasan dan skenario di SAP-nya seperti apa. Ini yang GR ya, konsepnya saya ajarkan di sini. Kemudian ini yang bagaimana cara membuat PR, PO, sama GR ya. Nanti ini secara lengkap dari ujung ya, dari mulai sampai ke good receipt ya. Kemudian yang terakhir adalah PID. PID adalah stock of name. Tentu saja ini merupakan juga bagian penting dari warehouse ya, untuk melakukan proses stock of name di akhir bulan gitu ya. Nanti Anda bisa cek sendiri. Kemudian untuk QM ya. Nah, ini untuk yang SAP QM juga materinya sudah banyak ya, mulai dari master data ya, master data QM. Itu ada yang disebut dengan sampling prosedur ya. Apa pengertian sampling prosedur? Di sini saya juga uraikan step-stepnya. Dan tidak lupa juga saya berikan video tutorialnya agar Anda bisa mengikuti di rumah masing-masing ya. Kemudian sampling, ada juga MIC, Master Inspection Karakteristik, itu seperti apa konsepnya, dan juga ada video tutorialnya. Kemudian inspection plan ya. Ini udah masuk ke transaksi, bagaimana cara membuat inspection plan. Kemudian ini adalah lot ya. Inspection lot manual. Ini bagaimana cara membuat lot itu, mulai dari mana dulu settingnya. Kemudian ini ada video tutorialnya, ada lengkap juga ya. Kemudian sampling scam ya, apa yang dimaksud dengan sampling scam juga kita bahas di sini, seperti ini gambarannya. Kemudian selain itu ada sampling drawing prosedur. Kemudian katalog and code group ya, ini juga merupakan yang sering dipakai di QM, katalog dan code group. Kemudian selected set ya, selected set itu apa, bagaimana cara membuatnya, ini banyak sekali. QM walaupun modulnya kecil, tapi juga ini merupakan modul yang harus diperhatikan ya, karena memang dia
agak agak rumit, menurut saya sih agak rumit gitu ya. Jadi tapi kalau kita udah mengikuti polanya, itu akan mudah kita ikuti. Nanti ini inspection method ya, bagaimana cara ini, materinya masih progress ya. Kemudian physical chemical in test, material specification, dan ada banyak lagi materi yang nanti akan saya upload di sini yang integrasi dengan cross modul lain, misalnya QM dengan plant maintenance ya, bagaimana dia cara menyetingnya, bagaimana cara membuatnya, konsepnya seperti apa. Kemudian QM dengan production ya, juga ada juga QM dengan produksi. Kemudian QM dengan SD ya, sales distribution itu gimana. Kemudian juga QM dengan MM ya. Jadi kalau misalnya MM melakukan proses pembuatan purchase order, kemudian bagaimana efeknya ketika kita melakukan inspeksi di QM ya. Jadi nanti di sini materinya akan bertambah terus, terutama yang berhubungan dengan integrasi dengan modul yang lain, dan terakhir adalah nanti konfigurasi juga, konfigurasi QM. Jadi materi ini saya persiapkan bukan saja untuk dipakai oleh user ya, yang tentunya user yang biasa menggunakan SAP, juga oleh konsultan ya. Nanti Anda bisa lihat juga ini yang SAP PP. Nah, ini lebih lengkap lagi, lebih panjang lagi ini ceritanya, dan untuk SAP PP ini saya betul-betul sudah siap ya, sudah materinya sudah masuk semua, baik itu file PPT-nya ya maupun video tutorialnya juga udah semua saya upload di materi SAP Indonesia ini ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, materi berikutnya tentang planning proses ya. Jadi yang pertama tadi di PP itu overview SAP PP ya, bagaimana gambaran besar ya SAP PP itu seperti apa ya, master data, prosesnya secara ini saya jelaskan dengan video tutorial dan file PPT. Ini ada banyak materinya lengkap. Kemudian yang kedua adalah planning proses ya. Apa yang dimaksud dengan planning proses, MRP, CRP, dan order. CRP itu adalah capacity requirement planning, kalau MRP material requirement planning, kemudian order ya, production order di sini juga. Kemudian materi berikutnya adalah material master, dan ini durasinya cukup panjang ya. Dari pembahasan saat ini, dari per materi ini diprediksi rata-rata hampir 1 jam ya, 1 jam. Jadi Anda jangan bosan kalau mendengarkan paparan dari video tutorial saya. Tentu saja ini kalau yang yang biasa, yang bergelut di SAP itu akan tertantang lah, bisa dipraktekkan teorinya karena saya sudah mempraktekannya sendiri. Kemudian ini material master, ada material master pertama dan kedua ya. Kemudian BOM, nah ini masuk ke master data dari PP, ada BOM-nya juga, work center. Kemudian routing itu seperti apa ya. Di sini juga ada file PPT-nya, Anda klik nanti bisa terdownload. Kemudian ini materi dari routing. Kemudian demand management. Nah, di sini agak banyak pembahasannya karena menyangkut planning ya. Jadi nanti ada planning yang make to stock, kemudian make to order ya. Ini yang tipe-tipenya nih beda-beda. Strateginya yang 10, 11, yang 20, yang 40 nih bagaimana konsepnya. Ini saya juga ajarkan cara bisnis prosesnya nih seperti ini di file PPT. Kemudian ada file skenario-nya di SAP. MRP ya, MRP tentu saja juga merupakan suatu hal yang penting, material requirement planning. Anda harus pahami konsepnya MRP ya, seperti apa. Kemudian availability check ya, apa yang dimaksud dengan availability check ya, karena di SAP itu ketika kita membuat order tentu saja stoknya itu harus ready ya, harus
available. Nah, ini konsepnya diajarkan di sini. Kemudian release order, bagaimana cara melakukan proses release order dan efeknya kemana saja kalau kita melakukan release order. Kemudian CRV, ya tadi yang CRV itu Capacity Requirement Planning. Kemudian scheduling production order, ya. Kalau gimana tahu kita untuk order itu ada scheduling, ya, ada forward, ada current, ada backward, gitu kan ya. Kemudian material staging ini ada hubungannya dengan GI ya, di mana di MM sendiri ada pembahasan tentang good issue ya, bagaimana caranya melakukan proses good issue, tetapi di sini lebih fokusnya ke PP-nya ya. Jadi GI-nya dilakukan dengan cara material staging ya. Ada tiketnya caranya untuk mengambil isu dari raw mat ya. Kemudian production order confirmation ya, tentu saja ini step dari produksi. Setelah semuanya sudah berjalan, maka dalam proses konfirmasi, konsepnya seperti apa, efeknya seperti apa, dokumen apa yang terbentuk, semua saya paparkan di sini, dan cara-caranya seperti apa. Kemudian production order good receipt, ya ini juga adalah proses dari material master ya. Ada yang namanya good receipt, di mana material yang finish good-nya sudah jadi, tentu saja perlu di GR ya, GR atau good receipt. Kemudian yang unik dari PP ini ya udah lengkap materinya sampai ke configuration. Nanti Anda bisa cek di sini materi-materinya. Di mana kalau untuk seorang konsultan dia harus memahami konsep konfigurasi ya. Konfigurasinya baik pada master data, di sini pada BOM ya. Configuration pada BOM seperti apa. Kemudian konfigurasi pada work center, ini ada tuntunannya, ada video tutorialnya. Kemudian juga routing ya. Seperti apa konfigurasinya, di mana saja di SPRO ini saya tunjukkan semua. Kemudian planning MRP configuration. Nah, ini juga nanti ini yang konfigurasi lebih cenderung nanti kita lebih banyaknya di SPRO ya. Biasanya orang menyebutnya SPRO untuk custom system. Kemudian ini order type ya. Order type itu juga bagaimana cara membuat. Jadi saya memberikan simulasi contoh satu order type ya. Kita bikin satu order type, kemudian konfigurasinya di mana saja. Kita buka ya, jadi setiap itu ada error kita buka konfigurasinya, kita pasangkan. Kemudian terakhir dari konfigurasi order type yang baru itu, kemudian kita konfirmasi. Nah, nanti kelihatan ada step-step yang error, juga saya tunjukkan di sini. Kemudian custom konfigurasinya di mana saja, itu juga nanti ditunjukkan di SPRO. Semua ya, secara lengkap ini sudah kita sampaikan untuk PP ya. Materinya bisa Anda ini filenya bisa download ya, bisa download juga, atau bisa Anda langsung masuk ke materi.sapindonesia.net. Tentu saja ini saya peruntukkan sebenarnya untuk member area ya, untuk untuk para member yang sudah bergabung dengan saya ya, sudah alhamdulillah sudah banyak gitu. Jadi mereka sudah familiar dengan menu-menu yang ada di sini ya. Mereka menggunakan menu-menu yang di sini. Bahkan dari member itu ada yang minta dikirimkan filenya pun saya bantu untuk dikirimkan via email gitu ya. Tapi di sini juga ini selama ini bisa Anda buka, jadi ini lebih terarah gitu ya. Sedangkan yang saya kirim itu materi-materinya kan mungkin Anda masih bingung gitu. Kalau di sini Anda bisa urutan cara belajarnya gitu ya. Oke, saya kira itu aja review tentang materi sapindonesia.net ya. Nanti untuk Anda yang masih masih ingin berhubungan dengan saya atau kontak-kontak ya. Di sini juga di sini ada kursus SAP online
wordpress.com, di mana di tahun 2018 saya melakukan proses online khusus kepada teman-teman yang baru belajar SAP Overview saat itu. Nanti Anda bisa hubungi saya di profil sini ya. Di profil sini ada nama saya, ada WA saya di sini, ada Gmail saya ya. Anda bisa hubungi, kita bicara dulu tentang materi yang Anda harapkan, karena ini memang materinya betul-betul praktis ya. Saya tidak memberikan materi yang ngambang gitu, hasilnya tidak dipakai di perusahaan, khususnya di Indonesia. Tentu saja materi-materi yang memang berdasarkan pengalaman kurang lebih 10 tahun sudah di SAP, saya mempelajari baik otodidak ataupun belajar dari luar. Dan inilah karya yang bisa saya persembahkan untuk Anda yang ingin serius mempelajari SAP ya. Silakan Anda konsum, silakan Anda pelajari. Jika masih bingung, jangan ragu Anda untuk menghubungi saya. Kita berbicara lebih lanjut tentang kebutuhan Anda, apalagi untuk karyawan-karyawan yang memang baru masuk ke dunia SAP di perkantoran yang menggunakan SAP. Oke, saya kira itu aja dulu review dari pembahasan materi sapindonesia.net ya. Nanti sekali lagi Anda tinggal buka seperti ini, materi.sapindonesia.net ya. Nah, setelah Anda buka nanti Anda bisa lihat di sini silabus-silabusnya seperti apa. Silakan dicoba-coba. Oke, itu aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di member area. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.